menjelaskan. Kali ini saya akan membaca surat Ar-Ra'd ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum wa husna ma'ab. Nah, dari ayat ini, kenapa saya memilih ayat ini, yaitu karena di ayat ini itu memiliki makna yang sangat berarti. Nah, pada ayat 29 surat Ar-Ra'd ini menjelaskan bahwa setiap orang yang berbuat kebajikan, setiap orang yang berbuat baik itu nantinya akan dibalas dengan kebaikan juga. Maka dari itu saya memilih surat ini untuk menjadi surat yang tabarukan untuk diamalkan pada kehidupan saya, untuk lebih yakin lagi, seperti itu. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ayat yang saya baca merupakan surah Al-Isra ayat 9. Alasan saya memilih ayat ini adalah karena dari makna ayat tersebut itu membuat saya semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Di sini saya memilih surat Al-Kahfi ayat 1 hingga 2. Alasan saya memilih surat Al-Kahfi karena banyak keutamaan dan manfaat seperti perlindungan dari fitnah Dajjal, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mengingat hari kiamat dan terhindar dari godaan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Jadi untuk makna ayat 1 itu mengajarkan ketauhidan bahwa Al-Quran adalah kitab yang lurus dan tidak bengkok. Makna ayat kedua yaitu Allah menjadikan Al-Quran sebagai penengah yang lurus. Al-Quran berfungsi sebagai peringatan dan kabar gembira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Alasan saya memilih ayat ini yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23 mengingatkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan jangan sampai
berkata kasar ataupun menelantarkan orang tua, kedua orang tua kita. Kemudian jangan menyembah Tuhan selain Allah. Terima kasih. Akan tilawah surat Al-Hijr ayat 31. Alasan saya memilih ayat tersebut yaitu ayat tersebut itu berkaitan tentang iblis yang tidak ingin sujud kepada Nabi Adam, sehingga iblis dikutuk oleh Allah hingga hari kiamat dan dikeluarkan dari surga. Dari hal itu kita dapat belajar bahwa iblis yang tidak ingin sujud kepada Nabi Adam saja dia dikutuk oleh Allah hingga hari kiamat dan bahkan dikeluarkan dari surga. Bagaimana dengan kita sebagai manusia biasa yang sujudnya masih terburu-buru atau bahkan masih jarang sholat, tetapi masih menginginkan untuk masuk surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa iblis aba ayyakuna masajidin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an ahriqom man kana dalumatil illa nuri wa dakirhum bi'yamillahi inna fi dzalika layatin likulli sabarin syakurin. Dan artinya dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dan dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami memerintahkan kepada keluarga kaum kegelapan saya terang benderang dan ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang dan banyak bersyukur. Arti dari surat tersebut, maka banyaklah manusia yang bersyukur, banyaklah bersyukur karena kenikmatan Allah itu berlimpah. Mbah Sholeh, sosok yang menginspirasi jutaan jiwa. Karomahnya dengan 9 makam yang terletak di utara, Masjid Sunan Ampel, kecerdasannya pada Sunan Ampel, kesederhanaannya dan keikhlasannya dalam beribadah menjadi teladan bagi kita semua. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebersihan, berbuat baik, dan selalu mendekatkan diri pada Allah. Mari kita teladani semangat juang Mbah Sholeh dalam menyebarkan kebaikan.